Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi di program rutin Masjid Peradaban Indonesia, yakni Nasihat Maghribiyah bersama Ustaz Hendil dan Sahafizahullah Ta'ala. Apabila Ustaz waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaj wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Ikhwani wa akhwati fillahi ta'ala. Naam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, nahnu ma'al hadis as-samina asyara. Nah, qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baqi bin Makhlad mengatakan riwayat Abu Hurairah mencapai 5.375. Tentunya dengan terurang dan berbagai macam jenis riwayat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami. Ama yakhsha, tidaklah takut, alladhi yang yarfa' mengangkat ra'sahu kepalanya, qoblal imami sebelum imam, an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kepalanya jadi kepala keledai, himar. Nah, himar, keledai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga ya dalam Al-Qur'an. Nah, suara paling jelek itu suara himar. Nah, wa inna ankarul aswat la sautu hamir.
Keledai ya. Keledai himarun jamaknya hamir atau humur. Nah, haram dimakan, boleh dijual belikan. Ya. Jadi keledai haram dimakan dagingnya, tapi apa? Boleh dijual belikan. Jadi nggak setiap yang haram nggak boleh. Jadi kalau ada kaidah yang setiap yang haram nggak boleh dijual belikan atau hasil jual belinya haram, itu tidak mutlak. Itu tidak mutlak. Contohnya keledai. Keledai ini dagingnya haram. Nah, tetapi boleh dijual belikan. Dan kalau kita jual beli keledai boleh. Anda punya keledai 100 ekor, satu keledai harga 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya lumayan. Ya. Nah, ya, keledai kalau zebra itu apa? Himarun wahsy. Itu zebra. Kalau zebra halal, ya. Kalau keledai, keledai ahli, ya, keledai yang biasa dipakai untuk ngangkut barang, ya. Nah, itu haram. Nabi juga nunggang keledai. Nah, terkadang Nabi nunggang keledai sambil bonceng Mu'ad bin Jabal, ya. Sambil bonceng Mu'ad bin Jabal di belakang. Nah, selama keledainya kuat tidak apa-apa. Nah, nah, sebetulnya keledai itu binatang yang sabar, ya. Makanya al-himaru saburun. Keledai itu sabar banget. Nah, ya, sabar. Tetapi satu sisi keledai itu menjadi lambang kebodohan, ya. Balada, kedunguan. Nah, binatang yang sering dijadiin sebagai percontohan untuk satu baladah, kedunguan. Nah, tapi aslinya sabar keledai itu, ya. Nah, ada sisi bagus. Nah, di sini Rasul mengatakan, tidaklah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ubah kepalanya jadi kepala keledai. Nah, di sini konteksnya adalah tentang sholat berjamaah. Nah, ketika kita menyatakan diri ingin jadi makmum, ingin dapat pahala 27 kali sholat sendirian, maka kita harus ngikuti imam. Karena kita sebagai makmum, makmum itu ngikutin, imam itu yang memimpin. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu fil jamaati khairun min salatil faddi bi 27 darajah." Salat sendirian kalau dibandingkan dengan salat berjamaah itu apa? 27 kali lipat. Nah, lebih banyak. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin yang laki-laki ya untuk sholat berjamaah di masjid kalau nggak hujan atau nggak ada uzur. Perempuan, ulama berselisih pendapat apakah perempuan juga dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nah, terdapat satu dua riwayat yang sahih dari Ummu Salamah dan Bunda Aisyah. Juga Bunda Aisyah memimpin sholat berjamaah, tapi khusus ibu-ibu. Jadi perempuan kalau di rumah berjamaah juga dengan perempuan tidak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan itu lebih afdal, walaupun nanti sebagian yang lain termasuk dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah nggak boleh perempuan jadi imam. Bahkan tidak ada sholat berjamaah perempuan itu nggak afdal. Sholat berjamaah itu hanya untuk laki-laki. Nah, tapi boleh nggak sholat perempuan ikut sholat jamaah? Boleh, tapi nggak boleh jadi imam. Walaupun ngimamin perempuan, sebagian ulama tidak membolehkannya. Tetapi pendapat yang lumayan kuat ya, boleh saja selama wanita mengimami wanita. Tapi posisinya tidak maju. Ya, Bunda Aisyah ketika jadi imam ya di baris depan, sejajar dengan makmum yang lain di baris pertama, di tengah di baris pertama, tanpa maju ke depan. Jadi imam perempuannya nggak maju, ya sejajar. Jadi nggak ada yang lebih maju.
cuma dia berdiri di baris pertama, di saf awal, di tengah, tanpa maju nah dibandingkan makmum yang lain di saf pertama. Nah, ala kulli hal, kalau sudah sholat berjamaah, hendaknya imam itu dijadikan patokan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu fungsinya apa? Untuk dicontoh. Nah, faida kabbara fakabiru. Kalau imam takbir ikut. Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar. Jangan makmum duluan, baru imam. Nah, ini termasuk mendahului imam. Dan ini antara makruh dan haram. Antara makruh dan haram. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita mendahului imam, ya sengaja batal sholatnya. Tapi kalau kita ngebarengi imam, ya menyamai imam dalam gerakan itu makruh. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap harus kita belakangan, imam dulu baru makmum. Jadi innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ya, kalau takbir kita ikut takbir. Jadi imam duluan. Kalau ruku kita ikut ruku, imam duluan. Nah, jangan kita ruku duluan, termasuk melanggar. Ini hadis ini melarang orang mendahului imam. Kalau imam belum mengangkat kepala, kita jangan angkat kepala. Ya, kita lagi ruku, imam belum sami Allahu liman hamidah, kita sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, biasanya yang sholat begini anak-anak kecil, ya. Tapi masih ada juga orang-orang tua, ya, yang nggak paham. Dia sholat mendahului imam nggak merasa berdosa. Nah, jadi mendahului imam itu antara makruh dengan haram, ya. Sholatnya batal atau sekedar makruh saja. Yang pasti nggak boleh kita mendahului imam, itu nggak boleh. Nah, itu dilarang. Nggak boleh kita mendahului imam. Nah, jadi ketika kita ingin pahala banyak ada syaratnya. Nah, ini juga untuk apa? Untuk kerapian, dan memang seperti itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sabar. Kalau imam belum, ya jangan. Nah, ini juga bentuk dari apa? Dari kesepakatan. Kalau kita sudah sepakat menjadikan dia imam, ya kita harus ngikut. Jangan semuanya ingin jadi imam. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jadi imam itu dijadikan untuk kita apa? Ngikutin. Nah, ngikutin ini juga nggak kelamaan. Nanti imam sudah ruku, imam sudah sujud, kita masih berdiri, ya. Ya, kita masih santai. Imam sudah lama, nggak boleh juga. Terlalu cepat mendahului imam nggak boleh, ya. Terus lambat banget sehingga imam sudah berpindah kepada rukun yang lain juga nggak boleh. Nah, jadi harus apa? Mualah, cepat ngikutin imam. Ruku, kita ruku. Jangan imam sudah sujud kita baru apa? Baru mau ruku. Kan ada juga orang yang lambat banget, ya. Orang yang lambat banget. Nah, nanti imam sudah Allahu Akbar. Dia lama dulu. Pikir lama baru ikut. Jangan, imam takbir kata Nabi idza kabbara fakabbiru. Nah, kalau imam takbir ikutan takbir. Nah, kan ada yang lambat banget, sebagian orang juga lambat banget, itu juga nggak boleh, ya. Terlalu cepat nggak boleh, terlalu lambat nggak boleh. Nah,
Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud ya, ketika ngelihat ada orang yang sholatnya mendahului imam, kata dia ini ada orang ini, nah nggak sholat sendiri, nggak berjamaah. Nah, nggak sholat sendiri juga jamaah. Nah, seperti itu. Jadi mengatakan apa? La wahdaka sholaita wala bi imamika iktadaita. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Nah, la wahdaka sholaita, kamu enggak sholat sendiri karena penampilannya di jamaah. Wala bi imamika iktadaita, kamu juga enggak beriktida atau enggak ngikutin imam. Jadi seperti itu. Nah, ya termasuk ke Imam Ahmad mengatakan orang yang mendahului imam, nah, dalam gerakan sholat itu bisa tidak sah. Ini dalam sebuah riwayat. Nah ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma musabaqatul imam faharamun. Ya, kita mendahului imam itu haram, tidak boleh. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para a'immah, para imam ya, para ulama. La yajuzu li ahadin an yarka' qabla imamihi. Tidak boleh siapapun dia untuk apa? Ruku sebelum imamnya ruku. Nah, wala yarfa qablahu wala yasjud qablahu. Boleh juga dia berdiri dari ruku atau sujud duluan sebelum imam. Nah, hadis-hadis sudah sangat banyak sekali yang melarang seorang untuk sholat mendahului imam, dan ini masih banyak terjadi, bukan banyaklah, ada ya. Nah, orang tua udah tua sholat mendahului imam. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini, termasuk hadis ini. Nah, tetapi di sini ada rincian ya. Syekhul Islam mengatakan wa idza sabaqal imam sahwan lam tabtul. Wa idza sabaqa al imam sahwan lam tabtul. Apabila dia mendahului imam tidak sengaja, maka apa? Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Kemudian wa amma idza sabaqal imama amdan, tapi apabila ia mendahului imam secara sengaja, fa fi butlani sholatihi qaulan ma'rufan fi madhhabi Ahmad wa ghairihi. Kalau dia sengaja mendahului imam tanpa lupa, maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal, ya. Ada yang mengatakan batal sholatnya, ada yang mengatakan cuma makruh. Nah, ini dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala lebih menguatkan pendapat yang batal kalau sengaja mendahului imam. Adapun yang makruh kalau membersamai imam, Taib itu tentang sholat seorang makmum bersama imamnya. Tentang sholat seorang makmum bersama imamnya. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kepalanya jadi kepala keledai, itu apa maksudnya? Kata para ulama, udah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ya imani saja, karena bukan berarti orang yang mendahului imam itu otomatis jadi keledai, bukan seperti itu. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa orang yang mendahului imam itu terancam, bisa Allah Subhanahu wa taala ubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, mungkin bagi orang sain, orang-orang yang nggak percaya sama sesuatu yang gaib, nggak percaya ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang, sebagian orang-orang Yahudi yang melanggar jadi kera dan babi, ya sebagian mungkin juga nggak percaya. Manusia berubah jadi kera, katanya nggak mungkin. Nah, ya belum tentu nggak mungkin. Belum tentu nggak mungkin karena tidak semua kejadian mengalaminya, dan karena manusia yakin banget manusia yang sekarang itu punya dari kera dari apa nggak tahu, dari amuba ya, jadi sering manusia jadi kera tapi lama ya. Soal seperti itu sih Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia yang ganteng begini aja kera ya ada ya. Memang Allah belum rubah mukanya jadi kera, tapi hatinya hati kera, kepalanya kepala kera ya, maksudnya keras ya, menghalalkan segala cara ya, cara berpikirnya, cara mendapatkan hartanya kera dan kayak babi. Nah, nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram. Nah, bahkan pergaulan binatang, dia harusnya lebih cerdas dari binatang, tapi enggak, ini bergaul kayak binatang. Tidak memiliki rasa cemburu, tidak memiliki ya, istrinya pakai orang, istrinya dijual, apa istrinya dipeluk orang, biasa aja, yang penting dapat duit, dapat imbalan. Nah itu kan mentalnya binatang ya. Manusia itu terkadang memang lebih rendah dari binatang ya. Manusia terkadang lebih rendah dari binatang ketika enggak hatinya hatinya. Nah, jadi kalau an'am seperti binatang, kata Allah bahkan lebih rendah lagi. Nah, jadi ini mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang menjadi seperti ini, mungkin. Tetapi apakah kalau kita melihat dahului imam terus dia nggak jadi keledai, kita salah hadis? Enggak, karena hadis tidak mengatakan seperti itu pasti jadi keledai. Kalau Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia menjadi atau rupa keledai. Nah, yang pasti pelakunya seperti keledai. Nah, padahal keledai itu aslinya sabar. Keledai itu sabar. Ini sesungguhnya nggak sabar banget. Nah, jadi hadis ini juga memberikan memberikan tuntutan apabila kita beribadah, kita harus betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan duluin, sabar. Ketika Rasulullah mengatakan imam itu ditaatin, imam duluan, kita belakangan, ya ikutin. Ikutin aturannya biar kita dapat 27 derajat. Jadi nggak semau kita. Nah, kalau fikih itu tentang amma yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yufawwilallahu ra'sahu ra'samar. Hadis ini semakna dengan hadis yang sudah kita baca, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan panutan. Ya, kalau dia takbir baru kita takbir. Nah, kalau kita ruku. Nah, tentang mendahului imam tadi apa sudah kita jelaskan. Yang pasti ulama bersepakat haram mendahului imam. Nah, yang mendahului imam secara sengaja itu ulama berselisih, ada yang mengatakan batal sholatnya, yang
tanpa baca. Bagi yang tidak sengaja mendahului imam maka tidak batal. Contohnya kan imamnya kok kayaknya perasaan sudah bangkit, dia pas sujud bangkit, imamnya masih sujud. Nah itu nggak batal kalau kita nggak sengaja atau lupa. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah merinci ya, kalau mendahului imam dengan sengaja batal, kalau membarengi itu yang makruh. Nah, hadis ini juga inti hadis ini tuh kita harus langsung mengikuti imam, enggak juga imam udah sujud kita masih apa? Masih berdiri, belum ruku. Saking kita lambat. Ini juga termasuk dikatakan mengikuti imam. Jadi terlalu cepat disebut yang mengikuti imam, terlalu lambat sehingga imam sudah pindah ke rukun berikutnya, ya. Imam ruku kita masih berdiri, imam sujud kita masih berdiri. Nah, ini juga dikatakan tidak masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori mutabaatul imam atau iktimam, ya, tidak menjadi makmum yang baik atau tidak mengikuti gerakan imam. Nah, demikian barakallahu fikum wallahu a'lam. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Apa itu pertanyaannya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz, keluarga, dan tim kajian, dan Allah memberikan keberkahan kepada para thalabul ilmi. Ustadz, Anak sudah setor 20 hadis beberapa hari yang lalu, dan Anak tidak berani maju untuk hadis sebelumnya sebelum ujian. Bolehkah Anak setor ke grup per 10 hadis mengulang murojaah setiap hari sampai diadakan ujian Zoom? Satu lagi Ustadz, Anak sudah membeli siwak, jazakumullah khairan atas ilmunya. Bila tidak dijelaskan, Anda tidak tahu kata menyebut. Bagaimana cara pakainya? Apakah setiap sekali pakai siwaknya dipotong atau dibersihkan? Ya, barakallahu fiik, masya Allah. Nah, jadi cara pakainya nanti siwaknya dilembutkan dulu, bisa digigit-gigit pakai gigi ya. Nampol yang masih basah itu enak. Jadi dibuat lembut biar bisa untuk apa? Membersihkan gigi. Nah, jadi kalau mau pakai ya kumur-kumur, kalau habis makan ya kumur-kumur dulu biar kotor. Nah, biasa bagian luar, gigi bagian dalam, ya itu sangat bagus sekali itu untuk merontokkan karang-karang gigi itu. Subhanallah ya. Nah, dipakai khusus setiap apa ya, tidur itu pakai ya, dihaluskan dulu, digigit-gigit ya, dibuka dulu kulitnya, nah digigit-gigit supaya lembut, kemudian dipakai. Makanya belinya yang masih agak basah lebih bagus. Nah itu sampai kapan? Ya nanti kalau udah selesai kita cuci juga nggak apa-apa. Nah, sampai habis sendiri ya, sampai habis itu tahan lama, satu aja bisa berhari-hari bahkan nah ya, oke. Untuk lidah juga bisa untuk bersihkan lidah ya. Kalau yang masih basah bagus banget ya, segar sekali. Setiap mau wudhu ya, setiap mau sholat, bangun tidur, ketika napas sudah nggak segar, nah bagus juga kalau kita tetap sikat gigi dulu, pakai pasta gigi nggak apa-apa, di situ nanti pakai siwak tuh lebih bersih. Nah, jadi itu ya, silakan dipakai, mudah-mudahan dapat keberkahannya, karena apa kata Nabi? Nah, mardotun madharatun lil fam wa mardotun lirabb, ya, untuk membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disakuin aja. Kalau orang Arab kemana-mana disakuinnya itu pulpen sama siwak. Nah, bahkan ada tokoh liberal namanya Syahrul yang sempat ramai ya. Syahrul
sempat ramai ya agak itu. Itu sahur liberal-liberal begitu pakai siwak terus ya kemana-mana. Nah, oke. Jadi bagus itu siwak. Silahkan teman-teman yang belum beli, yang mau jualan siwak bagus. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi pertanyaannya? Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Afwan Ustaz, pertanyaan kedua. Ana mau nanya, apakah kalau imam membaca Al-Fatihah yang jahar, kita sebagai makmum membacanya sesudah imam baca Al-Fatihah? Syukran. Nah, barakallahu fikum. Untuk kalau mau hati-hati ya baca, itu madhab Abu Hurairah, Imam Bukhari juga ya. Jadi setelah imam selesai waladhdallin, kita ucapkan amin, kita baca, tapi pelan-pelan, jangan ganggu di sebelah. Cukup kita sendiri yang dengar. Ya, setelah imam baca kita Fatihah. Ketika imam jahar, ya, ketika imam jahar, walaupun dalam madhab sebagian ulama ya, madhab Hanafi termasuk Syekh Albani merojehkan bacaan imam itu sudah apa? Menjadi bacaan makmum. Dalilnya salah satunya adalah nah, apabila kita imam ruku ya, imam ruku kita datang ya, kita diperintahkan takbir dulu Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita langsung ruku, kita dapat satu rakaat. Kita belum baca Al-Fatihah kan, tapi dianggap rakaat itu kita dapat. Kenapa? Karena imam sudah baca. Di bacaan imam, bacaan makmum, pendapat ini lumayan kuat juga. Ini masalah khilaf dari dulu ya. Nah, jadi kalau mau hati-hati ya tetap baca. Nah, imam selesai baca. Dan seandainya pun kita nggak sempat baca, imam sudah ruku duluan, tetap apa? Dianggap kita sudah baca. Nah, kembali lagi bacaan imam itu bacaan makmum. Nah, pendapat ini lumayan kuat juga. Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi nggak apa-apa kalau untuk kehati-hatian kita anjurkan baca setelah imam baca Al-Fatihah kita baca pelan. Nah, Abu Hurairah juga seperti itu. Imam Bukhari juga seperti itu. Nah, Imam Bukhari sampai nulis buku ya. Nah, namanya buku kecil Juz'un fil Qiraah khalfal Imam. Nah, Al-Qiraah. Jadi tentang baca Al-Fatihah. Nah, bahwa makmum juga harus baca Al-Fatihah ketika jahar, imam jahar. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah boleh keluar dari sholat berjamaah karena imamnya tidak benar bacaan Al-Fatihah dan suratnya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau imamnya bacaannya jelas rusak Al-Fatihahnya. Ya, bacaannya salah-salah ya. Nah, sangat salah. Jadi salahnya salah jahar ya, bukan salah ringan. Nah, betul-betul salahnya parah. Boleh kita batalkan sholat kita. Kenapa? Karena kalau kita ngikut dia, malahan tidak beres sholat kita juga. Nah, makanya yang jadi imam itu betul-betul harus diperhatikan. Ya, nah, jadi ketika di zaman Nabi itu Mu'adz bin Jabal itu bacaannya bagus ya, ulamanya sahabat, ahli fikihnya sahabat ya, dai-nya Nabi ya, itu Mu'adz itu pernah sholat Isya bacaannya panjang ya, kemudian makmum di belakangnya kecapean, ada kerjaan juga, ada proyek, akhirnya apa, kelamaan keluar dari sholat. Kemudian pas ketahuan gitu, kata Mu'adz, ente munafik ya, nggak mau sholat gitu. Terus dilaporin sama Nabi, ente yang salah Mu'adz. Kalau baca sholat dengan manusia standar aja, ya, ad-duha, sabihis, itu kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu itu jadi imam atau tukang fitnah Mu'adz. Jangan membuat orang susah. Imam juga harus ngerti kondisi makmum. Di sini bacaannya sudah bagus Mu'adz padahal ya. Karena keliru terlalu panjang, Nabi marahin juga. Sama
Nah, jadi boleh itu seperti itu. Nah, kalau memang kita imamnya terlalu berlebihan, nah, enggak tahu apa namanya. Nah, ini sebaliknya imamnya yang kacau. Nah, bahkan kalau ada imam sholatnya terlalu cepat, tarawih atau apa itu cepat banget, baca Al-Fatihahnya salah-salah atau cepat banget, itu jangan sholat sama itu, malah dosa kita, ya. Sholat sama dia, lebih baik sholat di rumah sendirian. Kalau demikian, baru Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Alhamdulillah di penghujung acara atau program masih bicara. untuk yang studies ya anu saja, kita jadi teman-teman kalau belum siap ya nggak apa-apa, apa namanya, tutor sedikit-sedikit nggak apa-apa, mau mau ujian sedikit-sedikit nggak apa-apa, pasti semangat saja karena kita sama mencintai Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mau menghafalkan perkataan beliau dan menyampaikannya kepada yang lain. Demikian, barakallahu fikum. Ya, silahkan ditutup Mbak Saluna. Syukran jazakumullah khairan. Akan di penghujung acara pada sore hari ini di program Masjid Peradaban Barakallahu Fik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.